Begitu akhir pekan tiba, Fiona tidak bangun lebih awal karena dia telah bekerja keras hingga larut. Sekitar jam 4 dini hari, dia telah menyiapkan dan mengatur rincian proyek South River. Sekalinya dia sibuk, dia sampai lupa waktu. Sudah hampir siang saat dia terbangun. Ponselnya yang dalam mode diam menunjukkan banyak panggilan tak terjawab. Semuanya berasal dari Wendy, namun dia sudah tahu untuk apa dia menelpon. Termenung sesaat, diputuskan untuk tidak menelepon Wendy balik. Setelah mandi dan sarapan, dia berganti pakaian dan bersiap pergi. Pakaiannya seperti biasa, atasan dan bawahan hitam. Untuk bagian luar, dia mengenakan mantel hitam yang sedikit panjang. Dengan rambut hitamnya yang dibiarkan terurai, dia terlihat begitu kurus dan lemah secara keseluruhan. Hari itu berawan dan angin terasa kering begitu dia meninggalkan rumah. Kakeknya Ron Collins, berulang tahun yang ke-70 hari itu juga jadi dia harus datang. Jika ada bagian dari rumah itu yang layak untuk dia datangi, bahkan sekecil apapun itu, pastilah kakeknya. Ia begitu menyayanginya. Fiona belum melihatnya setelah beberapa tahun lamanya. West Park adalah rumah lama keluarga Collins dengan lahan yang luas. Desain rumahnya seperti kastil, mewah dan cantik ala Eropa. Saat ini, West Park sudah mulai ramai. Karpet merah mewah yang terbentang menuju rumah, ada keranjang bunga di kedua sisi pintu masuknya. Dawe dan harapan terus berdatangan. Perjamuan masih belum dimulai. Yang menyambut tamu di depan adalah Yulia, Tasha, dan sisanya. Selamat untukmu, semoga selalu panjang umur. Terima kasih Direktur Di. Wajah Tasha yang manis berkali-kali tersenyum sambil berterima kasih pada tamu. Nona Tasha semakin cantik saja. Keluarga Collins benar-benar diberkahi putri yang cantik dan baik hati. Dia bahkan seorang selebriti di industri perfilman dan layar lebar. Lihat karisma itu, menakjubkan. Banyak istri dari keluarga kaya yang membicarakannya sementara Yulia merasa bangga mendengarnya. Putrinya ini selalu menjadi kebanggaan dan kesenangan Yulia. Siapa kira-kira pasangan Nona Tasha? Aku benar-benar ingin mengenalkan putraku padanya. Tidak perlu. Kudengar dia akan segera bertunangan dengan tuan muda Kevin dari keluarga Jones Group. Dia pemuda yang cakep dan tampan. Aku khawatir putramu tidak punya peluang. Ya, sayang sekali ya. Dilihatnya selama beberapa waktu dan masih belum menemukan Kevin. Jadi Yulia bertanya, Tasha, mana Kevin? Kenapa dia tidak di sini? Kevin sudah lama datang, Bu. Dia mungkin mendiskusikan sesuatu dengan ayah. Dia pasti turun dengannya nanti. Namun sebelumnya kakak memanggil ayah juga. Mungkin sedikit tertunda. Jelas Tasha tersenyum. Kakakmu memanggil ayahmu? Yulia terlihat sedikit terkejut. Ya Bu, hampirilah para tamu dulu. Aku akan ke atas melihat mereka. Dia pun berpaling dan menaiki tangga. Di saat yang sama, di jalanan lebar menuju pintu masuk bagian belakang West Park, sebuah Passat hitam melaju. Mobil pun diparkir di sebelah pintu. Fiona menghentikan mobilnya dan mengambil hadiah di sebelahnya sebelum dengan sigap turun dari mobilnya. Seorang paruh baya pun membukakan pintu untuknya. Nona, kenapa kembali? Saat didengarnya Fiona langsung mengernyit. Maafkan saya Nona. Maksud saya Nona belum kembali setelah waktu yang lama. Saya tak menyangka Nona kembali untuk ulang tahun Tuan Besar. Selama beberapa tahun ini Nona, saya ingat sekarang. Nyonya Besar bilang jika saya melihat Nona kembali, saya diminta mengantar Nona ke ruang studinya. Dia mau mendiskusikan sesuatu dengan Nona. Tidak banyak yang harus kukatakan antara aku dan dia. Jika ada sesuatu, biar ke Tasha saja. Alasannya datang hari ini sederhana saja. Dia hanya mau melihat sang kakek, memberinya hadiah, kemudian pergi. Dia tidak berselera untuk mengikuti perjamuan mereka itu. Di samping itu, Fiona sangat mengenal kakeknya. Pesta ulang tahun ini pasti bukan keinginan kakeknya. Dia tahu kakeknya itu orang yang sangat sederhana. Ruangan kakek Ron berada di lantai 2. Fiona dengan cepat menemukannya. Begitu sampai, beberapa pelayan yang melihatnya terkejut, namun dia tak mengacuhkannya. Begitu masuk Fiona melihat kakeknya sedang tertidur pulas di kursi sandarnya. Sosoknya begitu kurus dan pucat. Fiona merasakan sedikit kesedihan, seolah kepahitan melonjak dari tenggorokannya. Fiona ingin meletakkan hadiah itu dan mengambil selimut dari sofa, menutupinya.
Namun baru saja dia mau melakukannya, suara lemah kakeknya terdengar. Kukira kau tidak akan kembali kali ini. Fiona hanya tersenyum. Aku hanya datang dan melihat kakak sebentar. Selamat ulang tahun, Kak. Aku ini sudah hampir mati. Aku tidak peduli lagi dengan semua yang begituan. Aku hanya merindukanmu. Maaf, Kak. Fiona tertunduk. Aku tidak menyalahkanmu. Pada awalnya semua itu bukanlah salahmu. Kau masih menyalahkanku karena tidak menolongmu memperjuangkan Kevin dulu? Pandangan kakeknya tiba-tiba terpaku pada Fiona. Aku tahu kakek punya alasan. Aku sudah berusaha dengan keras, Kik. Tapi tak peduli seberapa kuat aku mencoba. Kalau memang bukan milikku, ya berarti bukan. Dia berkata dengan penuh kasih. Jangan sedih, Fiona. Kau itu mirip sekali dengan ibumu dulu. Dengarkan, kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Oh ya, ku dengar tentang budaya grup. Nenekmu bilang perkara ini sedikit pelik. Kakeknya terdiam sesaat seolah kesulitan melanjutkan ujarannya. Nenekmu bilang perusahaan Jones akan menolong, tapi syaratnya kita harus membiarkan adikmu mewarisi budaya grup dan berharap kau bisa menyerahkan hakmu pada pewarisnya tersebut. Fiona pun tegang mendengarnya. Kaget, kecewa dan tersakiti. Kalau begitu, bagaimana? Kau ingin aku menyerahkannya, Kay? Aku ingat dulu saat ayah dan ibu bercerai. Sebagai harta gono gini ibu menerima 20% saham budaya grup meski dia tidak pernah peduli soal itu. Sampai hari ini, kontraknya belum pernah diajukan. Nenek harus sangat jelas dengan semua itu bukan? Fiona tersenyum getir. Pintu tiba-tiba terbuka, neneknya Agatha melangkah masuk dan di belakangnya Tasha membuntutinya. Kau juga lupa caranya mengetuk pintu. Kakeknya sedikit kesal, namun neneknya hanya melewatinya dengan langkah lebar. Kak, di sini rupanya. Aku khawatir kau tidak datang. Saat ini, neneknya telah duduk di hadapannya memegang sebuah dokumen terkait budaya grup. Kuharap kau bisa sedikit rasional. Tanda tanganilah. Selama kau menandatanganinya, kami akan memberikan jaminan yang sesuai. Walaupun kau menolak, perusahaan itu tidak akan pernah jadi milikmu. Neneknya memberikan dokumen dan pena ke Fiona. Fiona memandang dokumen di hadapannya itu. Pikirannya kosong beberapa saat, kemudian mengangkat kepala memandang neneknya dan akhirnya bertanya, apa ayah tahu soal ini? Ibumu Yulia sudah memberitahu dan dia telah menyetujuinya. Fiona, kau anak pintar. Kau tahu apa yang harus dipilih. Lagi pula, ketertarikanmu bahkan bukanlah pada perfilman dan televisi. Jadi ini menguntungkanmu juga. Fiona merasakan dadanya mengencang dalam emosi. Diambilnya dokumen itu, membacanya. $5 juta sebagai kompensasi. Tidak tahu pasti berapa lama waktu berlalu. Cahaya dalam matanya perlahan memudar, memandang kakeknya yang membelakanginya tak berdaya. Diambilnya pena dan lengannya gemetar selagi menuliskan namanya dan melemparkannya. Neneknya mengangguk puas selagi mengambil kembali dokumen itu. Kemudian neneknya tersenyum dan melangkah keluar menggandeng Tasha, cucu kesayangannya. Fiona pun berdiri dengan tak sadarnya. Dia tahu bahwa mungkin mulai hari ini keluarganya tidak ada hubungan lagi dengannya. Dia mendesah kecewa. Meski dia merasa tersakiti, mungkin baginya ini hal yang baik. Aku pergi. Jaga diri ya, Kay. Fiona melangkah keluar. Nak, kakek akan memberikan yang lebih baik untukmu. Jangan sedih. Terdengar suara kakeknya seiring dengan desahan tak berdaya. Fiona terkejut, berhenti sejenak, kemudian tersenyum berkata, tidak perlu. Tak pernah kupikirkan untuk memperoleh apa-apa dari kalian. Tak kusangka hari ini. Pada akhirnya, dia tidak melanjutkan kata-katanya. Dia hanya menarik pintu begitu saja dan berjalan keluar. Dia baru saja melangkah dari ruangan saat didengarnya hiruk-pikuk dan musik dansa yang lembut dan merdu. Gemuruh tawa riang sekali-sekali terdengar. Kehidupan ini hanya milik mereka saja. Yang dimilikinya saat itu hanyalah kesedihan yang menyakitkan.